Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 61. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 61 di sini ada gambar-gambar kayak gini ya, Dek ya. Perintahnya ada di halaman 60 yaitu tentukan nilai variabel pada panjang segitiga sebelah kiri, kemudian pasangkan pada nilai yang sesuai yang berada di samping kanan. Nah, jadi kayak memasang-masangkan gitu ya. Yang di sebelah kiri di sini ada 6 gambar, sementara yang di sebelah kanan itu pilihannya hanya ada 5 bilangan. Berarti nanti ada salah satu yang nggak punya pasangan, nggak masalah ya. Yang penting kita nanti akan tarik garis ya. Yang ini tuh cocoknya jawabannya ke yang mana, kayak gitu dan seterusnya. Oke? Nah, langsung aja kita mulai dari gambar yang pertama yang di sini. Kalau kita perhatikan, ini adalah gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya yang sebelah sini, Dek. Berarti yang di hadapan sudut siku-sikunya ini, yaitu sisi yang sebelah sini nih, ini adalah sisi terpanjang. Dan untuk memudahkan, sisi yang terpanjang ini langsung kita misalkan aja sebagai C. Jadi C-nya adalah 14 cm. Nah, sementara untuk dua sisi lainnya, sisi alas dan sisi tegak di sini, masing-masing boleh kita misalkan sebagai A dan B. Anggap aja ini sebagai A-nya, terus yang di sini sebagai B-nya. Nah, A, B, dan C ini nanti untuk apa? Untuk kita pakai menghitung menggunakan teorema Pitagoras. Karena pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Bunyinya kayak gimana? Udah hafal atau belum? Kak Sari tunjukin ya, seperti ini. Oke, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya, Dek ya. Sementara untuk segitiga yang lain tidak. Nah, teorema Pitagoras berbunyi bahwa A itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Lagi, B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Satu lagi, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini udah Kak Sari tuliskan teorema Pitagoras ya, untuk menentukan nilai A, B, ataupun C. Dan harus diingat, khusus untuk yang C, ini adalah sisi yang terpanjang, sisi yang berada di depan sudut siku-sikunya. Oke, untuk A dan B ini bebas, boleh dibolak-balik nggak masalah. Yang penting C-nya aja yang harus sebagai sisi terpanjang. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke gambar, di sini kan diketahui panjang B-nya 11 cm, panjang C-nya 14 cm. Nah, yang ditanya panjang A-nya itu loh masih T cm. T ini kira-kira angka berapa? Nah, berarti dengan kata lain kita harus menghitung A-nya, gitu aja kan? Berarti kita masukkan ke rumus yang mana? Yang ini. A sama dengan akar C kuadrat kurangi B kuadrat. Nanti langsung ketemu nilai A-nya. Kalau nilai A-nya udah ketemu, berarti ya nilai T-nya itu langsung ketemu. Terus nanti kita cari di sini pasangannya dengan yang mana, kayak gitu. Oke ya? Jelas. Langsung aja kita hitung. Kita anggap ini sebagai soal yang ke-1 gitu ya, Dek ya. Kak Sari tandain seperti itu. Nah, langsung aja untuk soal yang ke-1. Berarti kan kita pakai rumus yang ini tadi ya. A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, A-nya berapa? A-nya belum ada. A-nya masih dalam satuan atau masih dalam T cm. Ya udah, berarti A-nya adalah T. Kita tulis di sini ya. A-nya masih dalam huruf T. Terus sama dengan akar C kuadrat kurangi B kuadrat. C-nya berapa? C-nya udah ada. C-nya yaitu 14. Berarti karena mintanya C kuadrat, maka kita tulisnya adalah 14 kuadrat. Terus dikurangi B kuadrat. B-nya berapa? B-nya adalah 11. Karena mintanya B kuadrat, berarti ya kita tulis 11 kuadrat gitu. Terus dihitung T sama dengan akar
Nah, 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat itu ngitungnya satu per satu. Nggak boleh 14 dikurangi 11 dulu ya, baru dikuadratkan. Itu nggak boleh. Ini ngitungnya harus satu per satu deh. 14 kuadrat dulu. 14 kuadrat artinya 14 kali 14. Berapa tuh? 169. Kebalik, 196. Ya, 14 kuadrat artinya 14 kali 14 hasilnya 196. Coba aja kamu cek. Terus dikurangi 11 kuadrat itu artinya 11 kali 11. Berapa tuh? 121. Nah, baru kita hitung ya. Berarti T sama dengan akar 196 dikurangi 121 itu berapa? 100 dikurangi 100 kan habis. 90 dikurangi 20 itu 70. 6 dikurangi 1 itu 5, berarti 75. Nah, T ternyata udah ketemu, hasilnya adalah akar 75. Nanti kalau di pilihan jawabannya sini ada, langsung kita hubungkan. Ya udah, ternyata ada. Ini akar 75. Tarik garisnya ke sini. Yeay, udah ketemu ya. Jadi nilai T ini adalah akar 75. Yes, kayak gini ya menuliskan jawabannya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya ya. Nih Kak Sari tandain sebagai gambar yang kedua. Oke, kita lihat dulu. Di sini sekilas seperti bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga sama kaki. Nah, padahal kalau menggunakan teorema Pitagoras, kita itu harus pakainya segitiga siku-siku. Terus gimana dong, Kak? Tenang, di sini Kak Sari bisa bikin segitiga siku-sikunya, Dek. Caranya dari titik paling atas ini kita tarik garis sampai ke sisi alas ini, dan narik garisnya harus tegak lurus dengan sisi alasnya ini, Dek. Nah, cara narik garisnya kayak gini. Tuh, seperti itu, Dek. Harus lurus ya. Nah, sehingga sekarang ini sudah kita bisa buat gambar atau tanda siku-sikunya. Sekarang kalau kita perhatikan segitiga yang sebelah sini aja, ini adalah segitiga siku-siku, ya kan? Nah, terus perhatikan untuk panjangnya. Di sini ini adalah sisi yang terpanjang karena dia terletak di hadapan sudut siku-sikunya, ya kan? Berarti yang ini nih sisi terpanjangnya. Berapa ukurannya? 9 cm. Nah, kalau sisi terpanjang langsung kita tandai dia itu sebagai C. C sama dengan 9 cm. Terus sisi alasnya yang mana? Sisi alasnya itu yang ini, Dek. Hop, dari ujung sampai ke tengah. Jangan dari ujung sampai ke ujung lagi. Karena kan yang kita tandai sebagai segitiga siku-sikunya hanya yang ini. Nah, berarti dari ujung sampai ke tengah ini berapa sentimeter? 4 cm. Loh, kok tahu Kak Sari? Iya, karena ini 8 cm itu adalah panjang dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. 8 cm. Berarti kalau hanya dari ujung ke tengah, ya kayak 8 cm dibagi 2 gitu aja. Hasilnya adalah 4 cm. Nah, ini 4 cm boleh kita ibaratkan sebagai A-nya. Ya, A-nya adalah 4 cm. 4 cm itu sisi yang ini ya, Dek ya. Nah, sekarang satu sisinya lagi, yaitu sisi tegak yang di sini. Nah, sisi tegak yang di sini pada gambar udah dikasih tahu panjangnya tuh yang ini, Dek. Sepanjang berapa? Sepanjang H cm. Berarti inilah nanti yang harus kita cari tahu, hanya ini berapa. Nah, kalau misalnya panjangnya ini mau kita tulis, tadi C udah ada, A udah ada, berarti H ini sebagai B gitu aja. Jadi B-nya adalah H cm. Ya, yang ini nih ya, H cm tuh dia nulisnya agak di sebelah kanan sini nggak apa-apa supaya nggak dempet-dempetan. Pokoknya kamu paham ya. Nah, sekarang sisi A udah ada, sisi C udah ada, yang dicari adalah sisi B. Berarti kita pakai rumus yang mana?
Sari liatin lagi rumusnya yang ini. B sama dengan akar C kuadrat kurangi A kuadrat. C-nya ada, A-nya ada. Berarti nanti B-nya akan ketemu. Langsung aja ya, kita hitung bareng-bareng. Di sini untuk yang nomor 2, masukin rumusnya ya. B sama dengan akar C kuadrat kurangi A kuadrat. Berarti B-nya berapa sentimeter? Ini H sentimeter. Ya udah, berarti B-nya adalah H gitu ya. Sama dengan akar C kuadrat. C-nya berapa sentimeter? Ini C-nya 9 cm. Berarti karena di sini mintanya C kuadrat, maka ini kita tulis 9 kuadrat. Dikurangi A kuadrat. A-nya berapa tadi? Yang ini loh, A-nya adalah 4. Karena ini maunya A kuadrat, berarti kita tulisnya 4 kuadrat. Nah gitu, tinggal dihitung-hitung aja. H sama dengan akar 9 kuadrat, artinya 9 kali 9, yaitu 81. Terus dikurangi 4 kuadrat, artinya 4 kali 4, yaitu 16. Maka H sama dengan akar 81 dikurangi 16, Dek. 65. Nah nih udah ketemu H sama dengan akar 65. Ada nggak di pilihan jawabannya? Ada Dek, tapi di bawah banget. Aku geser ya, aku tunjukin. Ini dia. Nah, di sini nih akar 65 ya. Jadi gambar yang nomor 2 punya kita tadi, kita tarik garis ya, kita hubungkan ke akar 65 gitu. Oke. Selesai untuk gambar yang kedua. Nah, sekarang kita mau lanjut ke gambar yang ketiga. Di sini Kak Sari kasih tanda ya, gambar nomor 3. Oke, untuk gambar nomor 3, ini sudah gambar segitiga siku-siku. Ini tanda siku-sikunya. Berarti sisi yang di depan siku-sikunya itu adalah sisi yang terpanjang. Dan ingat, sisi terpanjang selalu kita kasih sebagai tulisan sisi C. Ya, dia udah kita tandai, C-nya adalah 13 meter. Nah, berikutnya sisi yang bawah ini atau sisi alas, bolehlah ini sebagai A-nya. Jadi A-nya adalah 5 meter. Dan sisi tegaknya ini bolehlah sebagai sisi B. Jadi B-nya adalah P meter. Nah, P-nya ini nanti bilangan berapa, angka berapa, itu yang harus kita hitung. Nah, kalau misalnya gini Kak, yang ini sebagai A, yang ini sebagai B, boleh dibolak-balik, boleh. Yang nggak boleh kebalik itu hanya yang C. C-nya itu harus yang sebagai sisi miringnya atau sisi terpanjangnya. Ya sayang ya, kalau misalnya ini mau kamu ganti, boleh kayak gini maksudnya. Ini nggak jadi A, ini nggak jadi B. Nah, melainkan justru yang sini adalah A-nya, yang ini adalah B-nya. Boleh, nanti hasilnya akan sama aja. Yang penting C-nya harus tetap yang 13 meter ini. Paham ya? Oke, anggap aja kayak gini ya. A-nya adalah P meter, B-nya adalah 5 meter, dan C-nya adalah 13 meter. Berarti kan kita harus mencari A. Kalau gitu kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini tadi. A sama dengan akar C kuadrat kurangi B kuadrat. Oke, siap ya? Kita hitung. Untuk yang nomor 3, A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Terus A-nya berapa? A-nya ini yaitu P. Ya udah kita tulis di sini P sama dengan akar C kuadrat. C-nya berapa? Ini dia, C-nya 13. Berarti kalau C kuadrat ya 13 kuadrat. Terus dikurangi B kuadrat. B-nya berapa? Ini dia, B-nya adalah 5. Berarti B kuadrat ya 5 kuadrat gitu. Tinggal dihitung-hitung aja ya. Berarti P sama dengan akar 13 kuadrat itu artinya 13 kali 13 deh, 169. Terus dikurangi
5 kuadrat itu artinya 5 kali 5, yaitu 25. Maka P sama dengan akar. Nah, 169 dikurangi 25 itu berapa? Yaitu 144. Nah, akar 144 itu ada loh. Kita tahu loh, berapa akar 144? Akar 144 adalah 12. Jadi P sama dengan 12. Nah, ada nggak di pilihan jawabannya? Ada. Ini dia 12. Yeay. Berarti untuk yang nomor 3 ini kita hubungkan ke atas sana ya. Tuh, udah ketemu. Nilai P-nya adalah 12. Cara hitungnya seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya, gambar yang keempat. Oke, ini dia gambar yang keempat ya. Nah, perhatikan lagi, di sini adalah segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya sebelah sini. Berarti yang di hadapannya ini adalah sisi terpanjangnya atau sisi miringnya. Berarti dia hurufnya huruf apa? Huruf C. Nah, gitu aja. Sisanya boleh untuk yang A sama yang B, bebas. Misalnya ini yang A-nya ya, yaitu 2,3 cm, dan ini yang B-nya. B-nya adalah Y cm. Berarti kita tuh harus mencari nilai Y-nya. Nah, karena yang dicari adalah B ya, A udah ada, C udah ada, yang ditanya adalah B. Berarti nanti kita pakai rumus yang mana? Yaitu yang ini aja. B sama dengan akar C kuadrat kurangi A kuadrat. Langsung aja ya kita hitung. Di sini untuk yang nomor 4, masukkan rumusnya. B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, B-nya huruf apa? B-nya adalah huruf Y. Ya udah kita tulis Y sama dengan akar C kuadrat. C-nya kan 4,3. Berarti C kuadrat itu ya 4,3 kuadrat. Terus dikurangi A kuadrat. A-nya berapa? A-nya 2,3. Berarti A kuadrat adalah 2,3 kuadrat. Oke, terus Y sama dengan akar. Nah, 4,3 kuadrat ini kita hitung dulu deh. 4,3 kuadrat artinya 4,3 kali 4,3. Hasilnya adalah 18,49. Kamu hitung juga ya. Terus dikurangi 2,3 kuadrat artinya 2,3 kali 2,3. Berapa tuh? Yaitu 5,29. Oke, nah Y sama dengan akar ini 18,49 kurangi aja dengan 5,29. Hasilnya adalah 13,20. Atau boleh juga ditulisnya Y sama dengan akar 13,2. Nolnya itu boleh diabaikan. Nah, ada nggak 13,2? Akar 13,2 pada pilihan jawabannya. Kita lihat ya. Ada deh di bagian agak atas, aku tunjukin ya. Nah, itu dia. Nih, akar 13,2. Yeay, tinggal kita hubungkan aja kayak gini. Alhamdulillah. Nomor 4 ya, gambar yang keempat beres. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar di bawahnya. Gambar yang kelima. Oke, gambar ini ya, gambar yang kelima. Nah, terus nanti yang di bawahnya ini sebagai gambar yang keenam. Yang belum kita hitung kan ada 2 gambar, tetapi pilihannya tinggal 1 deh di sini. Hanya 13 ini yang belum punya pasangan. Berarti 13 ini nanti milik salah satu yang ada di sini ya. Nah, berarti lagi salah satunya itu nggak punya pasangan. Nggak apa-apa. Yang penting kita nanti harus tahu persis jawabannya berapa untuk gambar yang kelima dan jawabannya berapa untuk gambar yang keenam. Oke ya, langsung aja untuk gambar yang kelima dulu. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang kelima ini ada 2 buah segitiga siku-siku. Ini deh yang Kak Sari arsir tipis di sini ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini kan siku-sikunya di sebelah sini tuh. Berarti sisi yang di depannya ini adalah sisi terpanjangnya. Kalau gitu langsung kita kasih dengan huruf C. C-nya sama dengan 8 meter. Nah, terus sisi alasnya ini
ini bolehlah sebagai sisi B-nya. Oke, B-nya berapa? 6 meter. 6 meter itu dari ujung sini sampai ke siku-siku yang di sini ya, Dek ya. Nah, berarti yang belum diketahui yang mana? Sisi tegaknya ini. Nah, ini C-nya udah, B-nya udah, berarti sisi tegaknya ini adalah A-nya. Kita hitung dulu ya, Dek ya, panjang A-nya ini berapa. Oke, nanti A-nya ini kepake untuk digunakan pada segitiga siku-siku yang satu lagi. Kan yang ditanya adalah ini, huruf D ini berapa. Berarti ini nanti yang kita cari. Ya, yang penting sekarang kita harus tahu panjang sisi tegaknya ini atau panjangnya A ini berapa. Menggunakan rumus yang mana? Kalau yang ditanya adalah A, kita masih ingat, kita udah hafal rumusnya ya. Langsung aja Kak Sari tulis. Untuk yang nomor 5, kalau mau mencari A berarti sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu kan? Kamu boleh cek catatanmu lagi. Nah, A-nya berapa? A-nya memang belum diketahui, berarti biarkan aja bentuk A. Terus sama dengan akar C kuadrat kurangi B kuadrat. C-nya berapa? C-nya 8. Berarti C kuadrat adalah 8 kuadrat. Dikurangi B kuadrat. B-nya berapa? B-nya 6. Berarti B kuadrat ya 6 kuadrat gitu. Nah, terus dihitung A sama dengan akar 8 kuadrat artinya 8 kali 8 ya 64. Dikurangi 6 kuadrat artinya 6 kali 6 36. Nah, maka A sama dengan akar 64 dikurangi 36 itu berapa, Dek? 28 ya. 64 dikurangi 36 adalah 28. Jadi udah ketemu ya, A-nya adalah akar 28. Dipindahkan ke sini boleh. Sama dengan akar 28. Satuannya mirip sama teman-temannya yang lain. Ini meter, ini meter, ini meter, ini meter, berarti dia juga meter. Tunggu ya Kak Sari salin ulang dulu biar nggak tumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, lumayan lah ya. Pokoknya sisi tegaknya ini adalah akar 28 meter. Nah, sekarang kita beralih lihat ke segitiga siku-siku yang sebelah kanan ini, yang kecil ini. Di sini diketahui sudut siku-sikunya kan sebelah sini nih, Dek. Berarti sisi di hadapannya ini adalah sisi terpanjang atau sisi miringnya. Berapa panjangnya? Panjangnya D meter. Ya udah, karena dia sebagai sisi terpanjang atau sisi miringnya, langsung ini kita kasih tanda sebagai C-nya gitu. Jadi C-nya adalah D meter. Nah ya, C sama dengan D meter. Terus yang lainnya sebagai A dan B. Untuk yang A biarkan aja yang ini tadi. A-nya adalah akar 28 meter. Berarti sisanya yang 3 meter ini sebagai B-nya. Gitu, paham ya? Loh Kak, kan tadi B-nya udah di sini, C-nya udah di sini. Halo, ini tadi kan yang segitiga siku-siku sebelah kiri. Sekarang kita fokusnya ke segitiga siku-siku sebelah kanan. Biarin aja ada A, B, dan C yang baru, nggak apa-apa ya. Nah, A-nya udah ada, akar 28 meter, B-nya udah ada, yaitu 3 meter, berarti yang dicari pasti C-nya. C-nya adalah D meter. Nah, D-nya ini nilainya berapa? Bisa kita hitung. Nah, kalau mencari C, rumusnya gimana, Dek? Masih ingat? Yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nih, Kak Sari tunjukin catatannya. Ini dia yang di awal tadi ya, Dek ya. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, langsung aja kita masukkan angka-angkanya. Siap ya, ini masih lanjutannya yang nomor 5 tadi ya. Boleh deh ditulis ulang lagi aja angka 5-nya nggak apa-apa. Nah, kita mau mencari C-nya ya. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti
C-nya berapa meter? Ini sepanjang D meter. C-nya kita ganti D sama dengan akar A kuadrat. A-nya berapa? A-nya akar 28. Karena di sini mintanya A kuadrat, berarti ya kita tulis akar 28 kuadrat. Pakai dalam kurung gitu deh penulisannya. Ya, terus ditambah B kuadrat. B-nya berapa? B-nya 3. Berarti B kuadrat ya kita tulis 3 kuadrat. Oke, sekarang tinggal hitung-hitung aja ya. D sama dengan akar. Nah, ini deh, akar 28 kuadrat itu artinya akar 28 kali akar 28. Akar 28 kali akar 28 itu hasilnya adalah akar 784. Terus ditambah 3 kuadrat artinya 3 kali 3 yaitu 9. Nah, dilanjutkan D sama dengan akar. Nah, ini deh, akar 784 itu berapa? Kembali lagi ke sini yaitu 28. Kenapa? Karena 28 kali 28 tadi kan 784. Bingung nggak? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Akar 784 adalah 28. Gini. Terus ditambah 9. Nah, maka ketemulah D sama dengan akar berapa nih? 28 ditambah 9, yaitu 37. Yes, itu hasilnya D. D adalah akar 37. Ada nggak di pilihan jawaban? Nggak ada, karena jawaban yang tersisa adalah 13. Wah, berarti yang soal nomor 5 inilah yang nggak punya pasangannya ya. Tapi kita tahu D di sini hasilnya adalah akar 37. Yang penting kita yakin ya, nggak ada pasangannya nggak masalah. Nah, berarti untuk soal yang ke-6 nih, gambar yang terakhir ini otomatis jawabannya 13 dong. Tinggal kita tarik garis aja. Nah, gitu. Lumayan, gak usah ngitung satu soal. Tapi kalau misalnya nanti kamu gak yakin, harus dihitung, boleh dihitung. Kak Sari perlu ikutan ngitung juga atau enggak? Boleh deh, nggak apa-apa deh, daripada nanti kamu malah penasaran ya. Oke, langsung aja kita hitung juga untuk gambar yang ke-6. Lihat dulu, gambar yang ke-6 ini ada 2 buah segitiga siku-siku. Yang kecil ini sama yang besar itu. Nah, kita fokus dulu ke segitiga siku-siku yang kecil di sini. Sudut siku-sikunya sebelah sini deh. Berarti sisi yang di hadapannya ini adalah sisi miringnya. Sisi miring langsung kita kasih huruf C. Nah, C-nya belum ada nih panjangnya berapa. Terus, tapi sisi yang lain udah ada. Nah, sisi alas ini anggap aja sebagai sisi A. Sisi tegaknya ini anggap aja sebagai sisi B. A sama B-nya udah ada ya. A-nya 3 meter, B-nya 4 meter. Berarti panjang sisi C-nya bisa kita hitung. Nah, untuk menghitung C, rumusnya gimana? Coba ya. C sama dengan akar apa dek? Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Harus udah mulai hafalin ya. Nah, sehingga C sama dengan akar A kuadrat. A-nya tadi yang 3, berarti A kuadrat adalah 3 kuadrat. Terus ditambah B kuadrat. B-nya adalah 4, berarti B kuadrat ya 4 kuadrat gitu. Terus C sama dengan akar 3 kuadrat artinya 3 kali 3 ya 9. Ditambah 4 kuadrat artinya 4 kali 4 16. Maka C sama dengan akar 9 tambah 16 adalah 25. Nah, akar 25 itu kita tahu berapa akar 25? Akar 25 adalah 5. Jadi C sama dengan 5. Nah, kita pindahkan di sini ya. C-nya adalah 5. Satuannya samakan dengan teman-teman yang lain. Semuanya meter, berarti dia juga meter.
Oke, panjang C-nya ini udah ada, yaitu 5 meter. Nah, sekarang kita beralih ke segitiga yang besar ini. Kenapa? Karena kan yang harus dicari tuh yang ini nih, Dek. Ini yang belum ketemu. F-nya ini berapa? Gitu. Ya udah, kalau kita lihat, ini kan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sebelah sini, ya kan? Berarti sisi di hadapannya ini adalah sisi terpanjangnya atau sisi miringnya. Nah, karena ini sisi miringnya, sisi terpanjangnya, berarti dia langsung kita kasih sebagai huruf C. Nah loh Kak, nanti ada dua dong C-nya. Yang ini C, yang ini juga C. Nah, karena sekarang kita melihatnya segitiga siku-sikunya yang besar ini, maka C yang di sini harus ngalah. C-nya benernya yang ini sekarang. Kan harus sisi yang terpanjang. Terus kalau gitu ini gimana dong Kak? Ini kita ganti. Boleh sekarang menjadi A atau menjadi B. Kalau tadi untuk menghitung segitiga siku-siku yang kecil, dia harus jadi C. Karena sekarang segitiga siku-sikunya udah ganti yang ini, dia nggak boleh C lagi. C-nya udah ganti yang di sini gitu. Ya, Dek ya. Nah, kalau gitu ini kita ganti apa? Ini kita ganti sebagai A aja. Terus B-nya yang mana? B-nya yang ini nih, 12 meter. Nah, gitu. A ada, B ada, kita bisa mencari C-nya. A-nya adalah 5 meter, B-nya 12 meter, C-nya adalah F meter. Jadi F-nya nanti bisa kita cari ya. Langsung aja kita hitung. Lanjutannya di sini ya, di bawahnya ya. Oke. Yang mau kita cari C lagi, siap. Berarti C rumusnya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya adalah berapa meter? F meter. Berarti sini F sama dengan akar A kuadrat. A-nya berapa? A-nya 5 meter. Berarti A kuadrat adalah 5 kuadrat. Terus ditambah B kuadrat. B-nya berapa? B-nya yang ini, yang 12 meter ini ya. Berarti B kuadrat ya kita tulis 12 kuadrat gitu. Tinggal dihitung-hitung aja. F sama dengan akar 5 kuadrat artinya 5 kali 5 Dek, yaitu 25. Ditambah 12 kuadrat artinya 12 kali 12 yaitu 144. Nah, F sama dengan akar 25 ditambah 144 itu adalah 169. Dan kita tahu akar 169 adalah berapa? 13. Jadi F sama dengan 13. Nah, ini ketemu jawabannya. Dan ini tadi memang sudah kita pasangkan ya, karena kita tadi yakin kan udah tinggal satu ini aja yang belum dapat pasangan. Dan ternyata terbukti memang F-nya adalah 13 ya di sini, oke? Bisa ya untuk mengerjakan soal di halaman 61 ini. Ini termasuk soal yang bagus, Dek, karena biasanya dipilih oleh guru-guru kalian untuk dijadikan bahan latihan. Nah, kalau kalian terampil mengerjakan soal-soal seperti ini, insya Allah nanti ketika ujian kalian nggak akan kebingungan lagi ya. Nah, kalau ada pertanyaan seputar yang Kak Sari terangkan barusan ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup, ini dia nomornya. 081 456 10 9 8 70. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.